Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya baik-baik saja ya. Kita hari ini mau mulai baca-baca lagi. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang baru datang, kenalkan aku Sora. Kita hari ini akan membahas tentang sebuah tema ya. Dia tutupi ya, mati-matian, namun pada akhirnya ini terungkap juga ya. Jadi ada hal yang dia tutupin deh, pokoknya mati-matian dari kamu, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya terungkap juga ya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang, jadi nggak khusus cuma buat kamu doang ya teman-teman. Jadi mungkin bisa cocok satu, bisa cocok semua gitu ya, tergantung situasi dan kondisi kamu juga. Dan jadi nggak usah baper-baper amat. Dan khusus untuk kalian yang pada saat hari ini mungkin emosinya lagi kurang bagus, lagi kurang siap kalau dengar bacaan yang mungkin saja bisa menyesakkan dada kamu, boleh banget di skip, ditonton naikin waktu. Mungkin ada hari-hari yang kamu lebih siap ya, karena Sora hanya akan membacakan energi apa adanya. Kamu bisa cekin semua video di channel YouTube ini karena tidak mengenal batasan waktu ya. Dan kamu juga bisa personal reading berbayar ya di Instagram Sora @sora_tarot. Oke? Kita lihat dulu. Kamu berdealing dengan siapa sih orang ini? Orang ini gimana pun juga ternyata terikat sama kamu ya. Orang yang sudah ditutupi, berusaha menutup-nutupi ini gimana pun juga terikat sama kamu. Orang ini juga sangat mungkin punya suatu komitmen sama kamu, entah itu sudah resmi atau tidak gitu ya, dalam tanda kutip. Ini juga menandakan orang ini sangat mungkin sekali ada pola-pola berulang yang dia lakukan dalam melakukan hal ya, apapun itu, baik yang baik maupun yang kurang baik ya. Orangnya ini adalah satu hubungan yang sudah jelas sebenarnya. Jadi ini pembacaan hari ini khusus untuk yang sudah jelas gitu ya, bukannya yang belum jelas statusnya gitu ya. Orangnya juga cenderung berpendirian teguh, ada sisi kerasnya juga, ada sisi ngeyelnya juga, ada yang mungkin bekerja berhubungan dengan kelautan atau bekerja banyak yang sering traveling melalui laut juga. Pokoknya ada sesuatu tentang kelautan ya. Orang ini tuh suka banyak bicara, suka banyak ngobrol, suka banyak diskusi gitu ya. Ya, walaupun dia juga adalah seorang pendebat ya. Jadi kalau ada hal yang menurut dia itu nggak sama pikirannya dia dan sebagainya, itu bisa saja akan didebatin gitu ya. Dan di sini juga ada energi orang ini punya banyak sekali beban ya. Entah itu memang ada hal-hal yang masih menjadi tanggungannya dia gitu ya. Dan orang ini itu tipe-tipe yang mungkin masih banyak secara finansial maupun secara kehidupan personal masih banyak yang harus dia tanggung ya. Nah, beban-beban inilah yang mungkin menjadi topik yang sering sekali dia bahas atau dia omongin ke kamu ya teman-teman. Oke. Orang ini juga adalah orang yang cenderung bersikap manipulatif, cenderung bersikap dia bisa menutup-nutupi ya. Kalau yang Sora lihat di sini orangnya sangat pandai berkelit gitu ya. Jadi kelihatan aja walaupun dia ada beban, ada masalah, kayak kelihatannya nggak kenapa-napa. Oke, kita lihat lebih lanjut lagi. Bagaimana sih situasi hubungan kamu sama orang ini pada saat ini, teman-teman? Nah, di sini banyak keresahan, banyak kegelisahan situasi hubungannya ya. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang mungkin ngeganjel buat kamu soal orang ini, makanya kamu ngeklik video ini gitu ya. Tapi ada juga hal-hal kecil-kecil di sana dan sini yang fishy atau mencurigakan, atau ada sesuatu yang bikin ganjel ya. Atau hubungan yang membawa kepada keresahan. Jadi ada ketidaktenangan di sini ya. Mungkin ada perilaku dia, omongannya dia, karakternya dia, kebiasaan dia yang mungkin saja tidak membuat kamu nyaman, tuh kan? Banyak stresnya gitu ya. Hubungan yang banyak memberikan stres karena banyak hal-hal yang tidak memberikan kenyamanan. Habis itu juga di sini ada hal-hal yang kalau Sora lihat di sini mungkin perhatian atau kasih sayang yang kurang kayak gitu ya, teman-teman. Dan banyak sekali sesuai dengan temanya, banyak sekali hal yang seperti ditutup-tutupin gitu ya. Hal yang seperti ditutup-tutupin, hal yang seperti nggak mau terbuka, atau ini hubungan yang memang mungkin sekali berada di sebuah ujung tanduk terhadap suatu yang namanya perpisahan ya. Jadi karena stres ya udah deh berpisah aja gitu ya. Kita lihat ya, ada hal-hal apa yang mungkin dibikin jadi stres ya. Yang pertama adalah komunikasi. Memang ya, ada komunikasi yang mungkin kurang baik, kurang terbuka, kurang terjalin dengan positif gitu ya.
Ini juga bisa saja ngomongin tentang ada hal-hal yang berhubungan dengan dokumen ya. Jadi mungkin apa namanya, dia itu kerjanya ada dokumen, atau kalau kalian sudah menikah ada masalah kepemilikan gitu ya, misalnya surat kepemilikan kendaraan, aset kah, rumah kah, dan sebagainya gitu ya. Itu kalau untuk yang sudah menikah, tapi nggak semua gitu ya. Dan ini lebih kepada harapan juga mungkin soal kejelasan tentang masa depan hubungan ya. Kayak apakah hubungan ini memang bisa pasti, bisa jejak, bisa ada pengharapan ke depannya gitu ya, apalagi untuk diresmikan gitu ya teman-teman. Dan ini adalah tentang masalah sebuah pendirian gitu ya. Jadi mungkin saja kamu berdealing dengan seseorang yang memberikan apa namanya, ada harapan di sana gitu ya. Tapi pada realisasinya mungkin seperti kamu mungkin merasa dia kok kayaknya ego sendiri. Dia tuh mau keputusannya sesuai dengan dirinya sendiri. Kayak segala sesuatu mungkin nggak benar-benar diungkapkan, nggak benar-benar diucapkan kayak gitu loh ya. Jadi seperti ngerasa kayak apakah aku cinta sendiri, apakah ini cinta berat sebelah gitu ya. Kita coba sekarang mulai masuk ke dalam energi ya, ke dalam energi intuisi apa yang mungkin apa ya, sebenarnya itu ditutup-tutupin, dan kamu mungkin sekali bisa merasakan adanya intuisi soal sesuatu yang mencurigakan sebenarnya di sini gitu ya. Bagaimana intuisi kamu? Bagaimana intuisi kamu? Tuh, kamu tuh merasa intuisi kamu tuh ada satu kebimbangan, karena kamu merasa kayaknya orang ini ada satu langkah lain, ada satu jalan lain, ada satu tindakan lain, atau ada perilaku-perilaku lain, atau ada pikiran-pikiran lain, ada rencana-rencana lain, atau ada sesuatu yang lain yang cenderung membingungkan. Jadi kamu merasa kayak orang ini masih ada rahasia belum terbuka dan sebagainya ya. Sehingga kamu tuh kayak bener-bener, aku tuh pingin tahu apa yang sebenarnya mungkin tutupin sama orang ini. Sora itu nggak bisa terawangan ya teman-teman. Jadi kita adalah melihat potensi. Yang aku tarik adalah energi di bawah alam sadar kamu, yang sebenarnya kamu mungkin sudah punya kecurigaan ke arah sana. Ada pertandanya walaupun minor atau kecil, little sign gitu ya, kecil-kecil pertandanya gitu ya. Tapi mungkin terlewatkan atau tidak menjadi pusat perhatian gitu ya. Yang pertama, ada apa yang sebenarnya dia tutupin ya. Yang pasti ya teman-teman, sebenarnya orang ini itu banyak topeng. Artinya dia itu belum merasa terbuka sama dirinya, dia belum menceritakan atau belum menjadi dirinya dia apa adanya sepenuhnya. Kenapa? Karena di sini kalau Sora lihat ada energi insecure. Jadi kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya ada insecure. Kenapa dia banyak pakai topeng? Karena dia mungkin sekali tidak pede, takut nggak bisa diterima ya. Intinya ada perasaan insecure ya, perasaan tidak nyaman atau perasaan tidak aman ya. Orang ini bisa saja selalu merasa negative thinking, dan sehingga lebih merasa aman kalau aku memakai topeng menyembunyikan aku tuh seperti apa sebenarnya ya. Kamu juga sebenarnya berdealing dengan seseorang yang sebenarnya nggak punya banyak pengalaman mungkin dalam percintaan, atau mungkin saja orang ini sebenarnya banyak hal yang dia itu sebenarnya kelihatannya di depan kamu tuh kayaknya paling jago, paling ahli, paling tahu, tapi nanti kamu akan ngelihat kesananya gitu. Oh, ternyata dia itu tidak sepintar, tidak sejago, tidak setahu tentang suatu hal itu ya. Aku nggak tahu apapun itu ya. Mungkin dia ngomong sama kamu, aku ngerti kok tentang masalah saham, tentang masalah ini tuh ya. Ternyata nggak ngerti. Misalnya itu contohnya aja teman-teman ya. Tapi orang ini tuh juga sebenarnya emang tipe-tipe yang cute sih kalau yang Sora lihat ya. Jadi mungkin sekali kamu tuh gemes gitu sama dia. Yang berikutnya, teman-teman, sebenarnya orang ini tuh punya perasaan sama kamu gitu ya. Memang ada komitmen sama kamu, dia itu. Tapi pada saat ini yang dia sembunyikan, dia itu masih dalam tahap yang sekedar dating ya, sekedar dating, pacaran, berkencan, apapun lah itu ya judulnya. Ini khusus untuk kalian yang masih single ya, sama-sama masih single. Jadi kayak gimana ya bilangnya ya. Jadi yang dia sembunyikan selama ini, dia mungkin bilang sama kamu hal-hal yang berlawanan dengan, namanya disembunyiin ya, mungkin tidak dia ungkapkan atau ditutupi dengan hal yang lain. Jadi sebenarnya dia itu masih dalam tahap tuh masih dalam tahap dating aja ke kamu. Jadi belum sampai yang ke tahap ini itu jauh gitu ya. Sedangkan kan di sini ada energi harapan gitu ya, mungkin maunya diseriusin, pernikahan, pertunangan, sebagainya ya.
Dan ada apa lagi yang sebenarnya dia tutupin, teman-teman? Nah, sebenarnya banyak banget red flags yang dia tutupin ya. Kamu tuh sebenarnya sudah melihat pertanda-pertanda di kanan dan kiri, atas, bawah. Kalau ada sesuatu tentang red flags, apa sih seorang red flags? Red flags adalah pertanda-pertanda bendera merah yang menandakan ada sesuatu yang dalam tanda kutip berbahaya. Ya, sebenarnya orang ini tuh ada banyak rahasia, ada sesuatu yang sebenarnya harusnya kamu tuh udah dapat warning atau peringatan. Orang ini juga sebenarnya manipulatif. Jadi mungkin kamu tidak tahu kalau dia tuh, kamu tidak tahu atau terlewatkan kalau dia itu sebenarnya manipulatif. Ya, dia menutupi sikap-sikap negatifnya, manipulasi. Mungkin dia itu gaslighting kamu sehingga kamu kayak, oh bener gak ya, atau aku yang salah ya, gitu loh ya. Dan sebenarnya orang ini itu kenapa belum ya banyak menutupi, banyak nggak mau terbuka, selain ngerasa insecure dengan kondisi dan keadaan dia. Di sisi yang lain ya teman-teman, kalau yang Sora lihat, orang ini itu masih belum siap sama yang namanya komitmen gitu ya. Jadi masih suka lari dengan yang namanya komitmen, atau mungkin saja pada sampai saat ini mungkin belum suka atau tidak suka sama yang namanya komitmen. Karena kalau ada komitmen, di sana ada kewajiban, di sana ada ekspektasi. Tapi kan balik lagi, kalau dia bilang ungkapin ini apa adanya sama kamu, apakah kamu bisa menerima? Apakah kamu akan gak marah? Apakah kamu gak akan ninggalin dia? Ini kan sesuatu yang tidak cukup gentleman atau gentlewati untuk dia ungkapin ke kamu ya teman-teman. Oke? Dan sebenarnya semakin kesini, dia itu ngerasa kalian itu ada sisi-sisi yang dia ngerasa kita itu punya cara pikir yang beda, kita itu punya responsif yang berbeda. Di sini kayak dia ngerasa kamu sama dia itu kayak dua sisi yang sangat berbeda. Ya, different mindset gitu ya, different cara berpikir berbeda dan sebagainya, sehingga itu bisa saja sebenarnya membuat dia itu dalam tanda kutip sebenarnya energinya pesimisme gitu ya. Apakah relationship ini masih mungkin buat dilanjutkan ke depan gitu ya? Makanya dia itu ada di sini yang mungkin ghosting kamu atau lagi ngilang dari kamu, nggak ngomong dan sebagainya, karena di sini dia itu sebenarnya ngerasain kayak kayaknya kita tuh berbeda gitu ya. Ada sesuatu yang membuat dia berpikir lagi apakah kita bisa sama-sama, karena ternyata banyak perbedaan dari cara berpikir, merespon dan sebagainya ya. Tapi di sisi yang lain dia merasa kayak kita tuh banyak perbedaan, tapi di sisi yang lain dia merasa kamu tuh pasangan yang terbaik untuk dia. Kenapa? Karena kamu tuh bisa menyupport dia, kamu bisa mengisi kekurangannya dia, kamu bisa mengisi bagian yang dia nggak punya gitu ya teman-teman. Sehingga kamu tuh dia ngerasa kamu sebenarnya adalah pasangan terbaik buat dia ya, walaupun tidak dia akui ya, mungkin tidak dia omong atau tidak dia sampaikan sama kamu, karena tipenya orangnya mungkin aja gengsi, atau dia tuh nggak mau bikin kamu jadi gede kepala, makanya dia nggak mau ngomong itu. Sebenarnya ya dia di dalam tuh bisa ngerasain ya kamu yang terbaik gitu loh teman-teman ya. Dan kalau yang Sora lihat, orang ini itu sekarang sedang berada dalam energi bingung ya, apa sebenarnya apakah hubungan ini mau diseriusin apa enggak buat kedepannya. Karena dibilang cocok, tapi dibilang nggak cocok juga nggak cocok ya. Jadi kalian itu punya love-hate relationship ya, jadi kayak akrab banget, tapi di satu sisi juga ada energi nggak cocoknya gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya orang ini itu belum stabil, cuma dia mungkin nggak ngomong sama kamu, atau dia tidak mau mengakui secara gamblang dan nyata kalau orang ini belum stabil, baik secara emosi, baik secara perasaan, baik secara situasi keuangan gitu ya. Dan dia butuh untuk membuat diri dia lebih stabil dulu sebenarnya ya. Jadi memang pendewasaan dia pun masih kurang, cuman kan dia nggak mau mengungkapkan itu sama kamu. Nah, dan ternyata ada tambahan lain ya. Ingat, alasan-alasan ini kamu bisa dapat satu, bisa dapat semua, tergantung situasi dan kondisi keadaan kalian. Ada yang belum selesai dengan masa lalunya gitu ya. Not over their ex. Jadi mungkin banget dia itu masih belum bisa lupain mantannya, mantan gebetannya, orang yang pernah deket sama dia. Jadi masih ada kayak energi belum sepenuhnya move on. Walaupun dia mungkin ngomong sama kamu, oh aku udah move on, aku udah lupain lah, lalalala gitu ya. Sebenarnya mungkin saja dari segi pikiran dia juga belum kelar dan belum selesai dengan pikirannya ya. Oke?
Dan di sini dia merasa banget sebenarnya hubungan ini itu hubungan yang on off buat dia, panas dan dingin ya. Nanti kalian bisa baik, nanti kalian bisa ribut ya. Ini juga yang mungkin sekali membuat dia jadinya nggak yakin soal hubungan ini bisa lanjut ke depan apa enggak. Karena hubungan ini alurnya tuh naik turun ya, panas, nanti dingin, nanti naik, nanti turun gitu ya. Orang ini juga sebenarnya punya masalah dengan trust issue ya. Entah dia selalu gampang negative thinking, dia mungkin juga susah percaya sama kamu, dia bahkan mungkin susah untuk percaya sama dirinya sendiri. Apakah aku sudah memilih yang tepat, kayak gitu ya teman-teman. Karena orang ini tuh bertipe menjaga jarak ya. Jadi sebenarnya dia itu kayak masih belum mau mengakui sepenuh-penuhnya kalau perasaan dia tuh sama kamu tuh ada, tapi kayak nggak mau mengungkapkan sebenar-benarnya gitu ya sama kamu, perasaan dia sebenarnya ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, dia itu sebenarnya ada energi yang dia rasain. Sebenarnya dia ngerasa kamu tuh ada kecenderungan untuk bisa posesifin dia, mungkin yang dia ngerasa ya. Itu makanya kenapa dia belum siap sama komitmen, karena dia ngerasa kayak aku itu masih belum bisa memenuhi yang namanya kemelekatan. Jadi mungkin banget kayak dia itu masih suka bebas, masih suka ada ruang ya. Tapi di sisi lain dia juga harus mengakui bahwa sebenarnya dia ngerasa kenapa ya pada akhirnya aku selalu mengejar sama kamu ya, aku selalu kembali lagi sama kamu, karena di sini ada energi jalan takdir. Artinya sebenarnya dia merasakan kalian itu punya energi jalan takdir untuk sama-sama teman-teman. Oke. Dia merasa bahwa pertemuan kalian pun ada maknanya, ada alasannya, ada ikatannya kenapa kalian bisa ketemu gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini itu masih banyak yang bermasalah di cakar hatinya, masih banyak bermasalah dari segi perasaannya gitu ya. Sehingga sebenarnya orang ini tuh masih belum siap untuk yang namanya relationship ya. Sebenarnya dia itu masih butuh di healing gitu ya, masih butuh untuk diproses. Cuman mungkin dia tidak mau ngomong apa adanya sama kamu kalau sebenarnya dia itu masih punya trauma, masih punya rasa sakit, masih ada urusan yang belum kelar. Jadi sebenarnya ini hubungan tarik menarik yang complicated, yang rumit ya, terlalu banyak ornamen di dalamnya. Tapi intinya adalah banyak hal-hal yang dia nggak ungkapin, bahwa sebenarnya mungkin dia nggak yakin, dia khawatir, takut dan sebagainya. Itulah ya sebenarnya. Tapi ya dia juga nggak bisa memungkiri ada ikatan benang merah gitu loh ya. Terus Sora, jadi gimana sih ke depannya hubungan kita? Ke depannya akan seperti apa sih potensinya kamu sama orang ini? Ada fish, ada ship. Teman-teman, hubungan ini sih ke depannya masih mungkin akan ada energi kalian itu masih bisa nerusin hubungannya, masih bisa banyak perjalanan, masih ada mungkin proses panjang dalam hubungan ini. Tapi ya memang di sini ada proses untuk namanya naik kapal, teman-teman, ada pasang surut ombak kehidupan. Jadi ini masih banyak akan prosesnya naik turunnya teman-teman gitu loh ya. Nah, jadi ini udah jelas konfirmasi bahwa ini sebenarnya energi dari soulmate connection gitu ya. Tapi namanya saja energi dari soulmate, dan di sini ada tulisannya divine counterpart. Artinya apa? Kamu memang butuh adalah energi keikhlasan, bahwa memang ada bagian-bagian dari alam semesta ini yang berkontribusi sama hubungan ini. Ini kan hubungan juga yang spiritual ya. Sehingga ya teman-teman, kalaupun kamu sekarang lagi pisah sama dia, kamu nggak usah khawatir, nanti akan ada energi rekonsiliasi. Jadi kalaupun sekarang harus terpisah, atau ada saat-saat momen kamu terpisah sama orang ini, baik secara fisik ataupun secara energi, nanti akan ada energi rekonsiliasi kembali, karena memang akan ada energi persatuan ya. Masalah-masalah yang ada ini memang dibuat untuk mendewasakan, untuk membantu untuk hubungan ini bisa stabil ke depannya ya teman-teman. Oke. Nah, salah satu memang godaan terbesarnya adalah orang ketiga gitu ya. Ini memang harus bisa dilewati buat pembelajaran kalian. Ya memang ini adalah cobaan terbesar dalam hubungan ini adalah orang ketiga. Tapi bisa nggak sih orang ini melewati cobaan ini? Kak Sora, aku udah pasti bisa lah, aku setia. Ya oke, kita cek dia ya. Tapi sebenarnya dia juga bisa jadi energi kamu loh. Kalau Sora lihat di sini,
namanya manusia itu selalu ada potensi untuk yang namanya perselingkuhan ya. Kadang-kadang itu pun terjadi bukan karena ada niat pelaku jahat, karena ada kesempatan, ya nggak sih. Nah, jadi di sini potensinya 50-50. Seorang harus ngomong fair gitu ya. Jadi bisa saja orang ini karena penasaran lah, karena pelarian dan sebagainya. Makanya ini penting untuk punya kesadaran dan untuk punya yang namanya awareness gitu ya. Tapi ya teman-teman, di sini ya akan ada banyak pembelajaran ya. Memang akan ada proses sedih dulu ya, proses patah hati dan sebagainya ya. Kalian itu akan ngelewatin proses naik turun dulu, jadi kayak sama-sama, lalu ada single lagi, lalu mungkin baru bisa sama-sama lagi ya. Tapi kalau sholat di sini, yang perlu jadi fokus kamu saat ini adalah yang penting kan udah diungkapin ya, yang sebenarnya nggak terungkap itu ya teman-teman. Yang penting ikutilah energi kamu. Lihat deh, ini adalah energi sebenarnya saling berpasangan, ini langsung keluar berbarengan gitu ya. Jadi sebenarnya di sini adalah ada energi berpasangan. Jadi sebenarnya kamu nggak usah khawatir. Ini sebenarnya ada energi couple, tapi balik lagi karena ada energi alam semesta berkontribusi di sana, kamu nggak boleh pakai ego kamu gitu ya. Ini ada past life connection soalnya. Ya, jadi biarkan ini semua berjalan juga dengan waktu gitu ya. Ada past life connection di antara kalian. Jadi mungkin yang jadi PR kalian di hubungan yang sekarang ini juga adalah sesuatu yang belum kelar dari sebelumnya, dari past life sebelumnya. Makanya teman-teman ya, ini adalah hubungan yang akan pelan tapi berjalan tapi pelan. Jadi memang ini bukan untuk hubungan yang bisa tergesa-gesa. Proses hubungan ini akan rasanya tuh lama banget, slowly banget, sampai bikin kamu kesel sendiri, gregetan sendiri. Kok udah kayak siput sih Sora perkembangannya gitu ya. Ya padanya seperti ini ya. Jadi tilik kembali, tanya diri sendiri, meditasi sendiri. Kenapa ya kok hubungan aku bisa begini jalannya? Kenapa kayak siputnya SpongeBob? Kenapa kayak si Gary gitu kan, yang Gary nih, siputnya si SpongeBob. Why gitu loh ya. Itu kan jawabannya ada di dalam diri setiap orang sendiri-sendiri. Karena PR orang secara spiritual tuh beda-beda. Kenapa ya dikasih cobaan nih orang ketiga kayak gitu ya. Balik lagi gitu ya. Kalau memang kamu juga bisa kasih video ini untuk orang itu tonton. Jadi dia bisa melihat juga gitu ya, pesan makna apa di balik video ini, boleh ya. Jadi saran Sora itu sabar ya, sambil healing diri sendiri, sabar bahwa ini ada kontribusi dari alam semesta. Makanya banyaklah dekatkan diri kamu secara spiritual dan alam semesta, sehingga segala pertanda bisa kamu artikan dengan lebih mudah gitu ya. Lebih gimana ya ibaratnya ya, bisa kamu pahami lah istilahnya. Kalau sekarang belum paham, masih bingung, kamu akan lebih bisa memahami kalau kamu sudah menjalankan gitu ya. Kalau masih bingung apa yang Sora omongin, silahkan ditonton ulang aja ya. Karena ini sebenarnya tadinya Sora cuma mau mengungkap energi apa aja sebenarnya yang dia tutupi, tapi ternyata berjalan untuk tahu banyak hal yang lain gitu. Libra, Leo, Taurus, Leo, Virgo, Capricorn, dan Scorpio. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba untuk alfabet yang terungkap. Ya. Cek ya teman-teman, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Oke. Untuk yang mau personal reading, silakan di Instagram Sora @sora_tarot, mau beli alat pembacaan dan sebagainya ya. LFIZSTENNTRAEBXVKB 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Bye bye.